Shalom Bapak Ibu, kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Besarlah Allahku. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Maka
Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk. Kita akan berdoa. Kita akan menyatukan hati kita supaya ibadah kita pada minggu pagi ini bisa diterima oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan hari lepas hari, sehingga pada minggu pagi ini kami bisa bersujud, kami bisa menyembah-Mu, kami bisa bersyukur karena penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir menjamah hati-hati kami Tuhan, satu persatu Tuhan jamah. Tuhan yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan yang sakit hati Tuhan berikan sukacita Tuhan. Tuhan hapus sakit hati, Tuhan hapus air mata kami satu persatu. Tuhan Yesus, kami pagi ini datang untuk sujud bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bersama pemusik, Engkau bersama pemuji, bersama WL Tuhan yang Tuhan pakai untuk datang memuji-muji Engkau. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi lagi, Ku Kagum Akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
kita akan mendengarkan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita menyanyi lagi lagu Di Jalan Hidupku. Di hidupku ku ada sahabat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besar laut tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyambut firman Tuhan dengan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang
Untuk Bapak Wayan kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur hari ini pun kami diberikan kesempatan dan juga kekuatan untuk kembali berada dalam persekutuan ibadah kepada Engkau. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dengan hati bersyukur kita boleh tetap rindu firman Tuhan, dan kita boleh juga mendapatkan anugerah dilawat dengan firman-Nya. Mari bersama-sama pada saat ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan untuk kita semua. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang tetap menjaga hati untuk kita rindu firman-Nya. Hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu dipanggil untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah satu tema yang sangat penting dalam Alkitab, karena sejak manusia diciptakan oleh Tuhan, yang kita baca dalam kitab Kejadian, dan terus dalam seluruh perjalanan umat manusia dalam panggilannya sampai kepada kitab Wahyu, tidak pernah dikendorkan oleh Tuhan untuk semangat di dalam umatnya beribadah kepada Tuhan. Bahkan ini merupakan tema yang kekal. Kenapa saya katakan tema yang kekal? Karena nanti sampai dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, kita umatnya akan tetap memuji-muji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itulah kita harus memiliki satu respon semangat, ya, yang tidak biasa-biasa kalau mendengar panggilan untuk ibadah. Karena ini memang ketetapan Tuhan, dan ini memang kerinduan Tuhan. Bahkan ini adalah merupakan kehendak Allah, dan bahkan ini merupakan perintah-Nya yang suci untuk kita sebagai umat ciptaan-Nya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi tema ini bukan tema temporere, bukan tema sementara, bukan tema untuk di bumi ini, tapi tema sampai kepada kekekalan, untuk selamanya dan juga untuk seterusnya. Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk beribadah kepada Allah ini adalah merupakan panggilan iman, panggilan respon iman, saya boleh tepat katakan begitu. Kenapa saya katakan demikian? Pada ayat yang ketiga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ini Tuhan memberikan satu pernyataan, bukan sekedar predikat. Kita umat kepunyaannya,
milik kepunyaannya, kita dijadikan olehnya. Saudara, kalau sampai kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, umatnya Tuhan, ini berbicara tentang satu karya Allah yang luar biasa, yaitu melalui pengorbanannya di atas bukit Golgota. Dia telah menyerahkan nyawanya, menumpahkan darahnya. Dia mati dan bangkit, dan barang siapa yang percaya boleh menerima anugerah penebusan, pengampunan dosa, dan keselamatan. Saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menerima penebusan? Bagaimana kita menerima pengampunan? Bagaimana kita menerima keselamatan? Dan bagaimana kita dibenarkan? Itu terjadi semuanya karena iman. Karena iman kita dibenarkan. Karena iman kita memperoleh pengampunan, penebusan. Dan hanya karena iman pada Kristus Yesus kita boleh diselamatkan. Nah, setelah kita memang dibenarkan, ditebus, diampuni, diselamatkan, kita baru menjadi umat milik kepunyaannya. Kita milik kepunyaan Tuhan Yesus. Atas kesadaran inilah, dalam kesadaran iman inilah, kita mesti berjuang untuk memenuhi panggilan beribadah kepada Tuhan. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus karena kita percaya? Bukan sekedar pemeliharaan sekunder, makan, minum, pakai emas, perak, kekayaan, harta benda. Bukan. Yang terutama adalah kita menerima penebusannya, pengampunan, keselamatan. Kita ini yang bukan umat menjadi umatnya. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita sadar apa yang kita terima itu bukan biasa-biasa, tetapi hal yang luar biasa yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun juga, mestinya kalau kita sadar betul dalam iman, tidak ada orang yang biasa-biasa ibadah. Nggak ada orang yang melalaikan ibadah. Saya percaya dengan sigap siap kita akan datang memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Makanya saya katakan beribadah itu adalah panggilan, respon iman. Panggilan kita sadar beriman sama Tuhan. Dan di dalam iman inilah kita berani bayar harga. Kita akan berjuang untuk beribadah kepada Tuhan. Saya diizinkan mengenal ada banyak orang. Saya saksikan seorang ibu. Dia untuk ke gereja itu, wah, itu rintangannya berat sekali. Dari rumahnya sudah masalah, dilarang oleh suaminya untuk ke gereja. Bahkan sering kali terjadi sesudah ibu nih ibadah pulang, ya, bukan dia menerima sambutan, tapi ibu ini menerima pertengkaran, perselisihan, dan tidak jarang tangan kasar suaminya naik di pipinya. Itu terjadi bukan setahun 2 tahun. Dari dia berjalan dari rumahnya sampai ke gereja itu kurang lebih 1,5 kilo. Kalau hujan-hujan sudah jeblak-jeblok, banyak lumpur. Tapi ibu ini dengan derian air mata, tapi penuh sukacita. Setiap minggu dia pergi ke rumah Tuhan beribadah. Dia ada usaha jual kue. Dia berjuang untuk ke gereja itu. Kalau ngasih persembahan dia sisihkan sedikit demi sedikit, hari lepas hari, untuk bisa datang ke rumah Tuhan dan nanti memberi persembahan kepada Tuhan. Dia beribadah tidak dengan tangan yang kosong. Dan sampai hari ini ibu ini yang saya kenal dari sejak kurang lebih sekitar udah 30 tahun yang lalu, sampai hari ini tetap setia beribadah kepada Tuhan. Baik hari Jumat, kaum ibu, baik pada hari Minggu, dia bisa membawa sekarang anak-anaknya datang ke rumah Tuhan. Saya bersaksi bukan mengambil kesaksian yang jauh-jauh, yang saya lihat, yang terjangkau oleh mata saya, dan saya pun banyak belajar dan diberkati
dari seorang ibu yang ke gereja bukan biasa-biasa. Ya dulu jalan kaki, bukannya naik angkot, jalan kaki ke gereja 1,5 kilo setiap minggu dengan derian air mata, dan pulang harus menghadapi kekasaran suaminya. Tapi ibu ini setia sama Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan iman yang berjuang ke gereja, ya. Iman yang diekspresikan dalam sukacitanya beribadah kepada Tuhan. Maka saya katakan panggilan untuk beribadah itu adalah panggilan respon iman kepada Yesus Kristus. Karena imanlah kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena imanlah kita menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus gembala yang baik. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kalau ibu itu bisa, kita memiliki iman yang sama, pasti bisa. Yang kedua, panggilan untuk beribadah kepada Allah ini adalah panggilan kegenapan hukum kasih. Kalau kita ingat the Ten Commandments, 10 hukum Tuhan. Hukum pertama sampai keempat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang isinya, jangan ada ilah lain. Jangan membuat patung ukiran dan menyembahnya. Jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Baru hukum yang kelima sampai 10 mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dan Yesus menyimpulkan the Ten Commandments ini dikenal dengan nama hukum kasih. Hukum kasih. Makanya apa yang kita boleh maknai hukum yang pertama sampai dan yang keempat ini, itu berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Yang perlu kita sembah adalah Dia, Yahweh Elohim, Yeshua Amasyah, Ruach Kados Elohim, Allah Kilam Kristus Yesus. Kita menyembah kepadanya. Ada hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang didasarkan atas apa? Kasih. Nah, kalau ada cinta kasih, ada kasih dengan Tuhan, kita pasti ibadah dengan ekspresi kasih. Gak mungkin kita karena ada kasih terus kita ibadah biasa-biasa, mukanya muram-muram. Pasti sukacita. Makanya genap dikatakan pada ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kalau kita merasakan kasih Tuhan, waduh, luar biasa, kita nggak bisa balas kasih Tuhan. Mari kita berjuang dalam kasih ini, bersiap di dalam cintanya. Wajah kita berseri, tidak murung. Sampai di gereja kita salam-salaman, saling sambut menyambut, saling senyum. Kita ibadah di gereja tidak ada yang suntuk-suntuk, semuanya berglori, semuanya bersorak. Tidak ada yang nyanyi setengah-setengah, tidak ada yang medium-medium, tidak ada yang setengah-setengah. Semuanya kita akan full heart, dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita dalam kasih, bersorak-sorai memuji Tuhan dengan sukacita. Kalau kita bersukacita boleh beribadah, saya meyakini kita mengalami sentuhan kasih Allah, mengalami jamahan kasih Kristus. Makanya waduh, kalau orang ngerti ini rugi rasanya kalau nggak ibadah sama Tuhan. The last point, poin yang terakhir, panggilan beribadah kepada Tuhan ini adalah panggilan untuk kita berada di tempat yang khusus, tempat yang istimewa, tempat kudusnya. Makanya judul perikop ini, pujilah Allah dalam baitnya. Ingat saudara, pujilah Tuhan dalam baitnya. Mungkin saya tambahkan dengan Mazmur 150 ayat yang pertama, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Saudara, yang disebut dengan baitnya, baitnya yang kudus, tempatnya yang kudus, itu bait Allah yang dibangun oleh Salomo dengan begitu megahnya, terus dihancurkan oleh Babel
dibangun kembali oleh Esra Jerubabel, dan pada tahun 70 dihancurkan oleh Titus. Makanya sekarang menunggu penggenapan. Bait Allah yang dihancurkan itu harus dibangun pada bagian yang ketiga, penggenapan zaman akhir. Saudara, apa artinya itu bait Allah? Baitnya yang kudus, yaitu sebuah gedung yang dibangun. Kalau dalam perjanjian baru, bait Allah itu sekarang namanya eklesia, gereja, gedung gereja. Sederhana, jangan anggap remeh saudara ibadah di gedung gereja. Yesus memperhatikan hal ini waktu dia datang, tidak mengabaikan. Makanya dia datang ke bait Allah untuk menyucikan bait Allah. Dicatat oleh 3 kitab sinoptik Injil. Sebut aja Matius pasal 21:13. Ya, sampai di bait Allah, karena bait Allah berubah fungsi, maka Yesus memporak-porandakan, menyucikan bait Allah, dan dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa bait Allah adalah rumah doa? Yesus pada waktu kegenapannya, dia dibawa ke bait Allah untuk diserahkan pada Tuhan. Diserahkan di mana? Di bait Allah, Yerusalem. Dan Yesus selalu menggunakan bait Allah. Ada bait Allah yang besar, ada bait Allah yang merupakan representatifnya, sebut dengan sinagoge. Yesus suka masuk ke bait Allah, masuk kepada tempat-tempat ibadat. Untuk apa? Untuk mengajar. Itu dicatat oleh seluruh kitab Injil. Terlalu banyak kalau saya buka. Dan salah satunya saya boleh buka pada saudara, bahwa Tuhan Yesus menjadikan bait Allah sebagai tempat penting untuk berdoa, tempat penting untuk mengajar, tempat yang penting untuk bersama-sama memberikan pengajaran firman Allah. Coba mari kita buka supaya kita lihat ini dalam perjanjian baru. Ya, luar biasa bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan tentang baitnya yang kudus, bait Allah. Ya, dikatakan demikian dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-55. Ya, waktu Yesus ditangkap sesudah dia berdoa taman Getsemani. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah." Perhatikan saudara, tiap-tiap hari Yesus masuk bait Allah untuk mengajar. Jadi bait Allah itu merupakan tema sentral dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, termasuk dalam perjanjian baru. Jadi memuji Allah dalam baitnya yang kudus. Dalam baitnya yang kudus baru memuji Allah di dalam cakrawalanya yang kuat. Ini seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Beribadah di rumah Tuhan, di baitnya yang kudus, dan beribadah di mana aja kita ada. Ya, di rumah boleh, di perjalanan boleh, karena Allah itu roh dan kebenaran. Tapi saudara-saudara, ini satu paket yang tidak terpisahkan. Maka jangan gunakan alasan kan Allah itu roh dan kebenaran. Kita boleh nyembah dia di mana aja, betul, nggak salah. Tapi kita sedang mengabaikan satu sisi yang lain, karena kita dipanggil beribadah di tempat khususnya, di tempat istimewanya, yaitu bait yang kudus yang namanya gereja. Makanya seluruh hamba-hamba Tuhan, para rasul, penginjil meneruskan. Rasul Paulus juga menuliskan kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Mari coba kita lihat, supaya kita jangan mengabaikan ibadah di gereja. Jangan menggunakan alasan kita sendiri, cari-cari alasan untuk meninggalkan ibadah di gereja. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini berbicara tentang pertemuan ibadah kolektif, ibadah kumpulan orang banyak. Makanya kita mesti perhatikan serius. Ibadah di gereja itu sangat penting. Saudara, sekarang ini kita sedang dilanda oleh corona. Karena corona ini betul ada bagian orang yang ketakutan dan kekhawatiran sehingga tidak sanggup beribadah di rumah Tuhan. Ya, kita maklumi.
Tapi tidak sedikit orang yang karena kemalasan menggunakan corona ini sebagai tameng. Akhirnya dia malas beribadah kepada Tuhan. Kan pemerintah anjurkan kita stay at home, di rumah aja. Banyak saudara alasan. Sekarang umat dah kebablasan jadi malas tidak beribadah di rumah Tuhan. Saudara, maka saya katakan yang ketiga harus kita ingat sebagai umat tebusannya, supaya kita beribadah di bait-Nya yang kudus, supaya menjadi kesaksian kepada dunia ini. Ya, rumah Tuhan itu menjadi kesaksian. Kalau orang melihat gereja ada salibnya, oh itu bersaksi tentang siapa? Langsung bersaksi tentang Yesus Kristus, juru selamat kita yang mati dan bangkit. Makanya kalau ada orang sengaja menjauhkan diri pertemuan ibadah, menggunakan atau mencari alasan-alasan tidak beribadah di rumah Tuhan, saya bilang ini menyatakan sebagai tindakan tidak taat kepada firman Tuhan. Bahkan boleh saya katakan tindakan yang memberontak kepada Tuhan tanpa disadari. Nah, karena itu saudara, jangan anggap ini dosa kecil. Justru karena pada waktu kita merenggang ibadah di rumah Tuhan, nanti akan masuk pengaruh dunia. Kalau sudah masuk pengaruh dunia, nanti kita dikuasai dunia, dikuasai harta benda kekayaan. Sudah diberkati, sudah menjadi orang kaya, mestinya dia lebih rajin ibadah, malah malas ibadah sama Tuhan di gereja. Ini dosa. Maka saya berbicara 3 hal panggilan beribadah pada hari ini. Yang pertama, itu merupakan panggilan respon iman kita. Karena iman kita menjadi milik kepunyaannya. Apa yang kita dapat sebagai milik kepunyaan Tuhan? Segalanya telah diberi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masa kita tidak beribadah sama Tuhan? Yang kedua, bicara tentang panggilan kegenapan hukum kasih. Kalau kita merasakan kasih Tuhan, saya percaya kita akan datang dengan penuh semangat beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ingat, panggilan beribadah itulah panggilan kita berada di tempat kudusnya Tuhan, dikhususkannya, dipisahkannya dari dunia. Itu arti kata kados, itu dipisahkan dari dunia, bersekutu dengan Tuhan, ada di tempat istimewanya Tuhan. Makanya orang yang cinta rumah Tuhan ada berkatnya. Orang yang berada di rumah Tuhan lebih ada berkatnya. Orang yang terus dengan setia beribadah di rumah Tuhan lebih diberkati oleh Tuhan. Mari jangan abaikan ibadah di rumah Tuhan. Kita berdoa supaya kita bisa segera melaksanakan ibadah di rumah Tuhan, di gerejanya yang kudus. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Taruh ini di hati kami supaya kami mengerti secara komprehensif, menyeluruh, tidak parsial, tidak setengah-setengah, bagaimana kami yang telah ditebus, diselamatkan, dikasihi boleh dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati masing-masing kami, berkati keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Setelah itu kita akan menerima doa berkat dan amin amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah beribadah dan teguhkan, dikuatkan, bahkan disegarkan dengan firman Tuhan. Bila kami menjadi umat Tuhan yang cinta ibadah, kami ibadah tidak dipaksa-paksa, tetapi ibadah kami datang dengan penuh ketulusan, sukarela, sukacita, karena kami telah menerima kasih-Mu yang besar. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu sedang Kristus khusus di Kelapa Gading ini, yang sudah hampir setahun tidak beribadah di bait-Mu yang kudus. Bila kiranya semua merenung dan semuanya Tuhan, mereka boleh berpikir di dalam kasih Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan keberanian, memberikan kasih karunia,
supaya nanti pada waktu genap waktumu, umatmu di Kelapa Gading bisa kembali beribadah di gerejamu yang kudus, di baitmu yang kudus. Berkati untuk majelis gereja, berkati untuk seluruh pengurus-pengurus komisi, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi remaja, sampai guru-guru sekolah minggu, dan seluruh umat Tuhan satu persatu, setiap rumah tangga, supaya kami kembali boleh melihat, terbuka, tercelik mata hati kami, supaya kami ada kerinduan bertemu satu sama lain untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati untuk seluruh persiapan Natal yang telah dipersiapkan, Engkau menolong supaya semua nanti dilaksanakan dengan baik, yang pada akhirnya membawa kepujian, pengagungan, kemuliaan kepada nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah perjuangan yang luar biasa ini. Bersyukur bahwa sekalipun berat, Indonesia akan tetap bisa maju di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Kami percaya Tuhan tetap campur tangan mengasihi bangsa ini, dan bangsa ini menerima berkat anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih, berkati juga gereja Sang Kristus di berbagai tempat, setiap gereja lokal. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai Engkau gembala yang baik, supaya gereja Sang Kristus tetap eksis, tetap bisa maju dalam pelayanan. Hari ini pun kami datang beribadah, membawa persembahan-persembahan kepada Engkau. Biarlah segala persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah syafaat dan doa persembahan yang kami bawa dalam nama Yesus, yang mengajar kita semua berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan, keselamatan, hidup kekal dalam Tuhan Yesus Kristus, dan janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.